menurut teori ilmu jiwa barat, terutama Maslow, itu ahli ilmu jiwa Yahudi, bahwa seseorang kalau sudah mencapai puncak, paling sugih, paling menang, paling ayu, paling pinter, itu akan kesepian. Aku kedewean juga karo kancane iki. Paling pinter, paling sugih, paling menang, paling ayu atau paling terkenal, aku kok nggak ada kancanya, sendirian saya ini. Akhirnya untuk mengisi kesepian, larinya ke narkoba, larinya ke sabu-sabu misalkan. Bahkan ada yang bunuh diri karena kesepian. Menurut teori ilmu jiwa barat, orang kalau namanya puncak, orang lawane lah, itu kesepian. Menurut Imam Ghazali, niki diwaca mboten Ihya ngriki dulu. Dibaca enggak Ki Marzuki Ihya? Menurut Imam Ghazali, semakin orang itu mencapai puncak, semakin tenang, semakin tumakninah, semakin istiqamah. Semakin sedikit teman manusia, semakin berkurang teman manusia, malah ada teman, ada suhbah, musahabah yang paling ideal, yaitu wis kancane karo Gusti Allah, wis ora usah kancane karo pasaran, karo awam. Model-model ngene iki wis ora usah, wis ganggu tok, ganggu ngenteke waktu. Lah ngeten iki mereka enggak tahu bahwa di konsep Islam itu luar biasa, psikologi Islam itu. Maka bisa dikatakan psikomistik atau psikosofistik. Menurut Imam Ghazali, yang paling dijamin kebenarannya bukan akal. Lapal akal sebagai kata benda, Pak Masyhuri, sebagai isim, di Quran nggak ada. Nggak ada di Quran. Yang ada di Quran itu fi'il, ya'qilun, ta'qilun. Itu apa artinya? Artinya akal itu operasional, action. Sing jenenge akal mboten wonten. Yang namanya benda, namanya akal, nggak ada. Yang ada kerjanya hati, kerjanya intuisi. Ketika menggunakan logika, namanya berakal. Di Quran nggak ada aklun, isim, kata benda nggak. Jadi yang ada itu apa? Qalbu, hati. Di dalam qalb ada namanya zauq, intuisi. Intuisinya akan menerima khawatir atau khatirah, ide, lintasan ide. Khawatir ada 4. Khawatir rabbaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniyah, iblisiyah, khawatir nafsaniyah. Nah, kalau mulang ilmu jiwa bener meno. Khawatir rabbaniyah yang paling benar, lama-lama kalau dipelihara menjadi ilham. Ilham lama-lama menjadi ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunni ilma. Langsung dari Allah ilmu itu. Ilmu laduni lama-lama menjadi ilmul yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin, yaitu ma'rifat. Di atas ma'rifat ada wahyu. Wahyu kita enggak boleh ikut campur, itu urusan anbiya wal mursalin. Bagi kita yang bukan nabi bisa sampai kepada ainul haq, bisa. Paham betul? Kok kita melongono nggak paham gitu ya. Jadi orang semakin mencapai puncak, semakin mendekat kepada kebenaran, semakin dekat. Puncaknya kebenaran adalah ainul yakin, akan semakin tenang, akan semakin sakinah dan istiqamah dan tumakninah. Enggak semakin gelisah, tidak. Padahal tadi menurut orang Yahudi Maslow tadi, kalau orang mencapai puncak gelisah, gak ono kancane, gak ono lawane lah. Akhirnya ke narkoba atau bunuh diri bahkan. Kalau Islam tidak.
menurut Imam Ghazali, semakin orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imani. Orang saya terjemah seperti kambil. Hanya jangan tanya saya, itu ayat berapa ya? Surat apa ya? Golek ora dhewe, takon ayat nomor piro. Kayak enaken banget. Supaya khawatir ini benar, supaya ide yang terlintas dalam intuisi kita ini benar, maka harus sering-sering zikir. Zikir ada 3 grade. Pertama, zikrul asma. Yang kita zikir itu asma Allah. Walaupun ya Allah, tapi nyatanya ya Rozak. Paham? Alhamdulillah paham. Mungkin sing enek marat-marat ngene iki. Walaupun ya Allah atau la ilaha illallah, nyatane ya Rozak. Berarti zikir sampean ya bagus, enggak jelek, enggak. Zikir panjenengan namanya zikrul asma, untuk kepentingan sampean dhewe iku. Zikir kanggo kepentingan kita dhewe. Karena yang memanage, yang mengatur tadbirul alam, as-samawat wal ard, asma Allah. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi fi yaumin miqdaruhu 50 alfasana. Seneng kula nek ngomong karo bocah sing hafal Quran, seneng kula. Sareng sing terjemah wis ngerti lah. Tapi ini zikir paling rendah karena yang dielingi asma'nya. Walaupun jenengan ngomong ya Allah, ternyatanya ya duit. Sing badhe calon bupati wali kota ya Aziz. Sing badhe maju ketua NU ya Azim. Ketok ya Allah, padahal ya pangkat. Ya kedudukan. Ketoke lisannya ngomongnya ya Allah. Padahal ya Azim, ya Jalil, ya Aziz, ya Muta'ali. Oh, singkat mau niki. Ya pengen paham 2 tahun. Biasanya nek zikirnya masih kelas rendah ngene iki, kita masih kelas ta'abbud. Apa? Ibadah. Ibadah apa toh? Ibadah tuh kerja ben dibayar. Jenengan kerja macul supaya dapat bayaran. Jenengan sholat supaya dapat pahala. Kerja pekerja sampean ibadah mau pengen surga. Berarti kerja kemeringat supaya dapat surga. Kelas pekerja sampean. Kelas buruh. Jadi sing zikirnya masih asma ini masih ta'abbud. Proses yang dilakukan adalah takholli, proses cleaning. Dengan apa? Taubat, wara', zuhud. Proses takholli. Bahasa Arab dulu baru bahasa Inggris. Proses bahasa Inggrisnya sudah mantap. Taubat, wara', zuhud sudah. Maka yang zikir kedua namanya zikrus sifat. Lebih universal daripada asma. Yang kita sebut, yang kita ingati, bukan kita sebut, yang kita ingati sifatnya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling kita ingati apa? Ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir, ya Mutakallim, ya Alim. Ngoten nggih. Sekolah terselan jenengan Gusti, tapi kula pengen sugih terselan jenengan pun. Mboten nyebut duit mboten, tapi ya Qadir, ya Murid, ya Sami' Basir pun jenengan mireng, jenengan mendengar, jenengan mengetahui, jenengan serba menghendaki. Wis kula niki yang nyuwune sih munggah pangkat nyuwune. Tapi mboten nyebut.
Yang dizikir apa? Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha tahu apa yang saya minta, apa yang sedang saya mohon, engkau tahulah, enggak usah disebut. Jadi lebih universal ya, lebih daripada yang tadi. Kalau tadi duit, pangkat, kalau ini enggak, engkau tahu apa yang saya minta. Namanya apa tadi? Mbak, jawabnya sing rame toh yo. Apa namanya? Yang begini nih, pangkat tengah ini namanya taqarrub. Apa? Bukan lagi ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Yang penting dekat. Surga neraka nggak apa-apalah, kelas paling rendah. Surganya paling rendah, yang penting dekat. Gaji kecil nggak apa-apa, yang penting dekat dengan bupati, kira-kira gitu. Dekat dengan gubernur. Suara digaji apa-apa, seperti dekat. Namanya taqarrub. Proses ini namanya tahalli. Apa? Tahalli. Proses dressing. Diisi dengan tawakal, ridho, syukur. Pengen paham? Pengen paham betul? Ngaji dewe. Kalau namun di dunia secara umum mawon. Ini pengen paham ngaji dewe. Kiai Marzuki apa teng? Kiai siapa? Enggak, ini yang sepuh ini. Kiai Masdi monggo ngaji dewe. Pengen paham. Kula mau didoaken mawon. Jadi kalau sudah tahalli, kalau sudah taqarrub, proses yang sedang berjalan namanya tahalli. Mulai menghiasi diri. Kalau tadi membersihkan diri, kalau sekarang menghiasi diri. Yang ketiga, kula dhewe urung iso iki. Kula kan dosen tasawuf, kata Pak Hasyim Muzadi, ada sufi, ada dosen tasawuf, ada mutasawwif, katanya gitu katanya. Kalau dosen tasawuf gajinya terlambat, nagih. Allah yarhamu. Wa ghafarallahu lah. Pak Hasyim Muzadi. Yang puncak zikir adalah zikrul zat. Apa? Yang kita zikiri zatnya Allah, al-mutlaqah, al-mujarradah, anin nisab wal idhafat, the absolute one existence without relation and articulation. Terjemahan dewe lah. Ketika kita ngomong ya Allah, zatnya Allah, bukan rezekinya, bukan kemurahannya, bukan rahmatnya, bukan maghfirahnya, bukan surganya. Paham betul? Jadi ketika ya Allah, betul-betul yang kita zikir adalah zatnya. Kita nggak punya kepentingan zikir karo Gusti Allah, tapi kita nggak jejaluk opo-opo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdi wa abdika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. A'udzu bika bi ni'matika 'alai wa dhanbi faghfir. Itu enggak minta apa-apa. Subhanadzil 'izzati wal malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azamah. Doa yang tidak minta apa-apa itu. Nah, kalau masih minta kan berarti masih kepentingan sampean. Walaupun yang diminta tuh rahmatnya, maghfirahnya. Nah, ketika zikir ya Allah, jangankan duit, jangankan pangkat, maghfirahnya, rahmatnya pun tidak terlintas. Saya tidak minta rahmatnya, saya tidak minta maghfirahnya, saya tidak minta ridhonya, saya tidak minta apa? Surganya. Betul-betul yang dizikiri adalah zatnya. Paham betul nih? Zikir yang seperti ini namanya sudah tahakkuk. Apa? Kalau tadi yang pertama apa? Nomor 2. Nomor 3 sekarang talabul haqiqah, nailul haqiqah, husulul haqiqah. Sing dizikirin iki bukan surganya, bukan pahalanya, bukan rahmatnya, bukan maghfirah ampunnya, tapi hakikatnya yang ingin diminta, yang ingin dicari. Talabul haqiqah. Yang gini ini namanya tajalli. Apa? Manifestasi. Sudah